Haleluya. Sekali lagi diingatkan, Bapak Ibu, tanggal 15 itu hari Jumat. Jumat Agung, kebaktiannya pagi hari. Biasanya kita sore, tetapi kali ini pagi. Jam seperti sekarang ini, peringatan kematian Isa Al-Masih, peringatan sengsara Tuhan Yesus, dan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Jadi mari kita siapkan diri sebaik-baiknya. Kenapa diingatkan jauh-jauh hari? Karena itu hari libur. Biasanya udah pada hilang. Ya. Tapi untuk memperingati penderitaan, kemurahan, kebaikan Tuhan, mari kita memang cadangkan waktu itu. Khusus Paskah, Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu paginya. Jadi sementara ini masih pagi, jadi belum bisa kebaktian sore. Kami harap kalau keadaan membaik, cuaca juga membaik, kita bisa lebih intensif lagi dalam ibadah-ibadah kita. Lagi terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu yang sudah hadir. Kiranya nama Tuhan Yesus akan dimuliakan. Haleluya. Mari bersama-sama saudaraku kita melihat dalam Alkitab kita masing-masing. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-13. Mulai ayat yang pertama. Yohanes 13. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau tidak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ayat 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Berbagai saudaraku yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur hari ini diberi kesempatan yang baik, cuaca yang baik, fasilitas yang baik, anugerah Tuhan yang melimpah sehingga saudara dan saya bisa
berada di tempat ini. Puji nama Tuhan. Nah, di sini kita mau belajar menjadi pribadi yang dibasuh Tuhan. Lagi kita mau belajar menjadi pribadi yang dibasuh Tuhan. Haleluya. Karena yang dibasuh itu bukan hanya kakinya, tapi pribadinya. Haleluya. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus setelah santap siang. Ya. Santap siang itu biasanya sangat berharga. Ya. Bisnis dilakukan di restoran-restoran terkenal pada jam makan siang. Transaksi atau pertemuan janjian dengan seseorang, berjanji dengan orang yang dikasih atau berjanji dengan orang yang penting, biasanya makan siang. Jadi setelah makan itulah Tuhan Yesus mengambil celemek, mengikatkannya pada pinggangnya, jubahnya dilepas, dan mulai menuang dalam basi atau baskom, dan mulai mencuci kaki murid-muridnya. Ya. Lazim, tidak lazim. Lagi lazim, tidak lazim. Yang lazim itu sebelum makan, itu sudah dicuci kakinya. Tapi murid-muridnya gengsi, tidak ada yang mau berkorban, mencuci kaki teman-temannya, mencuci kaki Tuhannya, apalagi. Dianggap semuanya sepele aja. Tidak ada yang mau. Karena kalau mereka duduk makan itu bukan di meja makan seperti kita, tapi di bawah. Ya. Lesehan dan biasanya kakinya selonjor. Nah kaki di sana tuh kan berjalan kaki, debu, ya kena comberan, kena apa saja, jadi bau sebetulnya. Harusnya dicuci sebelum makan. Tapi karena tidak ada yang mau, rendahkan diri, ngambil bagian seperti itu. Tuhan Yesus turun tangan. Dialah yang mencuci kaki pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, dan nanti akan menjadi rasul-rasulnya. Dan memberi teladan yang luar biasa. Ya. Nah, ketika jatuh giliran pada Petrus menolak dan melawan. Selama-lamanya tidak usah. Ya, kadang-kadang kita sombong seperti itu ya. Mungkin gengsi, Tuhan aku siapa? Engkau kan Tuhan. Engkau guruku, engkau rabiku. Masa engkau mencuci kakiku? Yang benar aja. Tapi kan tadi tidak ada yang mau mencuci. Salah satu muridnya tidak gengsi semuanya. Tidak urusan, cuek mungkin seperti itu. Itulah manusia. Tapi Tuhan rela mengasihi kita. Tadi dikatakan ayat pertama, ya, bahwa saatnya telah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Tuhan tidak pernah menyangka dia sudah mengasihi saudara dan saya, dia terus mengasihi. Terus mengasihi. Nah, saudara diajak nyanyi tadi mau enggak? I love you Jesus, I love you Jesus. Tapi keluar dari hati atau saudara merasa janggal mungkin ya. Tapi kalau enggak ada yang mengerti ya kebangetan I love you itu semua ngerti, saya percaya. Sebodoh-bodohnya orang tahu I love you itu tahu. Ya. Bisa enggak kita mengasihi Yesus? Karena Tuhan mengasihi kita selama-lamanya. Enggak berubah. Ya, gara-gara saudara mungkin bagaimana itu, dia tidak berubah, tetap mengasihi. Siapapun murid-muridnya, dia rela membasuh kaki murid-muridnya sedemikian rupa. Itu setelah makan, kan tidak ada yang turun tangan. Ya kita mungkin kadang-kadang seperti itu ijir. Ya, enggak, biar dia aja lah. Ya, aku enggak seperti itu dan seperti itu. Kalau kita lihat pada hari ini, saudaraku, kita belajar, ya, Tuhan bilang apa? If I don't wash you, you are not sharing with me. Nah itu punya saudara tidak ada. Ya. Saya bacakan ini dari terjemahan yang lain ya. Peter said to him, you shall never wash my feet. Jesus replied, if I do not wash you, you are not sharing with me. Tuhan bilang apa? Seakan-akan mengancam ya di dalam terjemahan saudara dan saya.
Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Seakan-akan nanti aku menolak engkau. Kalau sikilmu tidak tak boleh tak cuci. Ya, seakan-akan kamu tidak akan ada dalam bagianku. Seakan-akan mengancam. Apa benar? Enggak. Dalam terjemahan lagi ini berbagi. Ya, if I don't wash you, you are not sharing with me. Berbagi. Saudara ngerti maksud saya? Kalau cuma dicuci seperti Yudas dicuci, tidak dicuci kakinya. Apa berarti nanti Yudas dapat bagian dalam Yesus? Enggak. Ya. Bukti di kepala kamu ada Petrus itu maksudnya nanti kamu berbagi dengan aku, berbagi hidup, berbagi pelayanan, berbagi segalanya. Itu yang Tuhan mau dari saudara dan saya. Kalau dia membasuh saudara dan saya, membasuh kakimu dan kakiku, karena Tuhan mau berbagi dengan kita. Lah Yudas apa begitu? Jadi nanti Yudas karena sudah dicuci kakinya bersama Yesus dalam kemuliaan. Enggak, jangan salah mengerti. Sharing, berbagi. Petrus, kalau aku tidak mencuci kakimu, kamu tidak akan berbagi dengan aku, berbagi hidup, berbagi segalanya di dalam anugerah, di dalam kemuliaan, di dalam anugerah dan kasih Bapa. Dan betul kan? Ya. Apa yang dimaui oleh Tuhan Yesus, berbagi. Masih ingat ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, berdoa sampai mencucurkan keringat darah. Petrus berbagi, enggak, tidur. Petrus, Yakobus, ya, tidur. Tiga murid yang terkenal tuh, ya, luar biasa. Berbagi enggak. Tuhan maunya berbagi, ayo berbagi. Aku ini sangat takut. Ya rasanya seperti mau mati. Tapi murid-muridnya tidak mau berbagi, itu manusia. Giliran untuk mencuci kaki aja tidak mau. Giliran untuk berjaga-jaga. Tuhan Yesus sedih sekali. Dia mau masuk dalam pengalaman dan pelayanan yang luar biasa. Mengangkut dosa umat manusia. Tapi murid-muridnya tidak mau berbagi. Yang saudara bisa lihat. Susah ya. Tapi Tuhan mau. Kalau aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak akan berbagi dengan aku. Bukan otomatis dicuci kakinya, selamat dan bersama Tuhan. Enggak, Yudas itu dicuci, tapi langsung mengkhianati. Selesai makan, dan belum selesai semuanya mungkin. Ya, iblis sudah merasuk hidupnya. Dia pergi menemui ya, para ahli Taurat, orang Farisi, untuk menerima uang suap. Mengkhianati Tuhan Yesus. Kita diingatkan saudaraku, ya, ketika saudara dan saya diminta untuk berbagi, seperti apa? Ya, karena Tuhan mendidik murid-muridnya. Tuhan menjagai murid-muridnya, ya, untuk belajar melayani sebagai hamba, servanthood leadership. Kepemimpinan, ya, anak-anak sekarang sudah dilatih kepemimpinan sejak SMP, ya. Cucu-cucu kami dari kecil SMP sudah belajar leadership, kepemimpinan. Dan mengajarkan kepemimpinan kehambaan, ya, memimpin dengan kehambaan, ya, saudaraku, memimpin sebagai yang melayani. Haleluya. Sebelum Tuhan Yesus wafat, sebelum dia mati di kayu salib dan mendidik murid-muridnya seperti itu. Maksudnya apa? Zaman Raja Daud, zaman pemimpin-pemimpin zaman dulu diurapi dengan minyak kepalanya. Betul? Ya. Tapi zaman perjanjian baru, Roh Kuduslah yang membaptis. Roh Kuduslah yang menurunkan minyak urapan dari surga kepada setiap orang percaya untuk melayani. Ya, kita bisa saja melayani, asal melayani, tapi Tuhan memberi contoh. Melayani dengan, artinya memimpin dengan melayani. Ya. Memimpin dengan melayani. Itu bagus sekali saudaraku. Ketika kita diajarkan. Karena semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, semuanya untuk ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Manusia tidak seperti itu maunya, betul. Masih ingat saudaraku kisah
eh, Jenderal Naaman ya, budak yang dia rampas, budak yang dia tawan, budak wanita, perempuan, tidak tahu mungkin belasan tahun, atau masih sangat kecil, tidak tahu. Tapi dia dididik dalam jalan Tuhan. Dia melihat ibunya diperkosa ya, oleh tentara-tentara Asyur. Bapaknya dibunuh, kakaknya dibunuh, kakak laki-lakinya. Bayangin bagaimana dia bisa punya hati mengampuni Jenderal Naaman. Karena Naaman memimpin ya penyerbuan ke Israel. Bisa, udah bilang aku kok susah ikut Yesus. Bukan tidak adil mungkin seperti itu. Tapi budak wanita ini punya jiwa pengampunan, jiwa melayani. Kalau ya seandainya bapak itu ya majikanku ini ketemu dengan di Israel, ketemu dengan seorang nabi yang bernama Elia, pasti kustanya sembuh, sudah meremen. Ya, jenderal yang hebat, yang menang perang tapi badannya penuh kusta. Sudah tahu, kalau budak itu tidak urusan benci dan dendam karena ibunya pernah diperkosa tentara-tentara Asyur, bapaknya pernah dibunuh orang Asyur, ya, kakak laki-lakinya dibunuh dalam peperangan itu. Dendam, tapi dia tidak seperti itu. Semua untuk kemuliaan Tuhan, nanti kita belajar, ya, semua dan bukan ukuran manusia. Yang kedua Stefanus, betul, hebat pelayanannya setelah hari Pentakosta, dia menyembuhkan orang, dia menebatkan orang, dan akhirnya dia berargumentasi dengan orang Farisi, dan mereka marah orang Farisi ahli Taurat. Apa yang terjadi? Ditaruh di tengah, dirajam batu sampai mati. Ada enggak kemuliaan Tuhan? Ada. Bahkan Tuhan Yesus berdiri menyambut Stefanus. Ya, ketika Tuhan bilang, kuserahkan jiwaku kepadamu. Ya, lihat Yesus berdiri sebelah kanan Allah Bapa menyambut dia, menghormati luar biasa. Ada kemuliaan Tuhan. Bisa menangkap atau belum? Jangan pikir hanya kalau berkat-berkat saja. Seperti itu pun kemuliaan Tuhan. Keluarganya hancur, budak tadi. Stefanus dirajam sampai mati. Kalau Yobes gimana? Tuhan, berikan aku ya perluasan daerahku, sertai aku, lindungi aku, ya, jangan sampai aku menderita kesakitan. Dan Tuhan kabulkan. Ada kemuliaan Tuhan di situ. Itu ukuran Allah, bukan ukuran kita. Ukuran manusia tidak adil. Budak itu remuk, keluarganya hancur. Stefanus tidak, kasihan dia, orang suci, tapi dirajam sampai seperti itu. 3 hal yang berbeda. Tapi semua untuk kemuliaan Tuhan, tapi ukurannya ukuran Tuhan, bukan ukuran kita. Kita ukur seperti apa yang kita mau. Ya, kalau aku ya karepku gini, baru memuliakan Tuhan, enggak. Tuhan beda. Dia punya ukuran sendiri. Semua untuk kemuliaan Bapa, luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dikatakan, dan Tuhan akan mengasihi murid-muridnya sekarang sampai kepada kesudahannya. Haleluya. Ya, kalau saya terharu begitu ya. Tadi waktu menyembah Tuhan itu sudah mulai di sini. Saya menyembah Tuhan dengan terharu gitu. Wah, sudah mulai numpuk di sini. Ya saudara, keadilan Tuhan luar biasa ya. Semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita. Jangan diukur dengan ukuran kita. Itulah yang membuat kita ini dalam posisi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terus diminta berbagi. Ya, kita diminta berbagi dengan Dia. Jika Tuhan mengasihi saudara dan saya sampai demikian rupa, rela membasuh kaki murid-muridnya termasuk si pengkhianat tadi. Semua ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita bukan ya seakan-akan wah itu gini. Ya, salah. Jadi anugerah yang besar itu bagaimana kita bisa berbagi dengan Tuhan. Haleluya. Di warta gereja hari ini kita mesti belajar ya, hati-hati.
Ini kiprah Musa sebagai pemimpin politik. Ini teologi liberal. Ya, dulu Yohanes sekolah di Jogja udah sering diingatkan. Di sana ada universitas yang teologinya liberal. Dan ngerti maksud saya, di Salatiga juga gitu. Memang kelihatannya Kristen, tapi liberal. Hati-hati, sudah bisa lihat. Ya, di situ naratornya disalah-salahkan yang nulis ya. Ya, memalsukan nyanyian Musa. Itu nyanyiannya siapa ini dan sudah baca nanti. Itu teologi liberal seperti itu. Ya, pemikiran manusia bukan ukuran Tuhan. Firman Allah itu kebenaran dan hidup. Tidak bisa dikritik. Salahnya mungkin titik koma, salah cetak bisa. Tapi kebenarannya tidak bisa salah. Ya, tapi di sini dia dikritik habis-habisan. Naratornya itu pro Musa. Ya tidak benar. Tapi yang di belakang itu contoh yang non-liberal. Ya, demokrasi suatu refleksi teologis. Karena kita ini dalam kerajaan Allah, itu teokrasi. Bukan demokrasi. Kita ini masuk dalam kerajaan Allah. Bukan republik kerajaan Allah, bukan. Kerajaan Allah dan itu teokrasi. Pemerintahan oleh Allah sendiri. Kita belajar. Yang tadi itu saudara baca hati-hati. Banyak buku-buku Kristen, saudara lihat di YouTube, lihat apa tuh banyak yang liberal juga. Ya, banyaklah penyimpangan-penyimpangan. Ya, baru-baru ini ada yang minta supaya berapa ratus ayat Al-Quran dihapuskan. Ya, itu macam-macam zaman sekarang semua orang mau ngomong seenaknya sendiri. Ya, seperti itu. Teologi liberal juga begitu, hati-hati. Saya bangga ketika Yohanes selesai di sekolah di Ugrim tuh di wisuda berlutut semua ditumpangi tangan diutus. Di Salatiga enggak, anak saya cuma begini aja, enggak ada apa-apanya. Enggak ada pengutusan. Beda teologi liberal dengan teologi yang mainstream, yang dianut oleh kebanyakan orang Kristen. Jadi banyak penyimpangan, saudaraku. Ya, kalau kita nurut ukuran manusia tadi 3 enggak masuk itu. Yabes, wah. Lalu kita semua cuma seperti Yabes. Ya, enggak ada kan kehidupan. Ada penderitaan, ada kesusahan, ada ujian, ada perjalanan iman. Tapi semua itu untuk kemuliaan Allah. Jangan kita merasa, wah dia sehingga diberkati, yang lain enggak ada hubungan apa-apa. Karena itu ukuran Allah, bukan ukuran manusia. Kita selalu mengukur dengan ukuran manusia. Keblinger nanti. Jadi kalau Yohanes sudah ingatkan, tapi itu ada orang sini sekolah di sana atau di Jogja, sekolah kedokteran, hati-hati, tapi itu liberal. Teologinya liberal. Ya, masa kebenaran mana bisa dirubah? Kan firman Tuhan sudah berkata ya, dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Ya, dikatakan firmanku itu adalah roh dan kebenaran. Ya, di dalam 2 Timotius 3:16 ditulis, semua tulisan yang diilhamkan Allah berguna untuk mendidik, untuk mengajar. Ya. Jangan ada yang di sinilah, tolong jangan bilang, firman Tuhan itu hanya yang dikeluarkan Yesus. Yang diomongkan Yesus itu firman Tuhan. Siapa saya tidak tahu, saya dengar siapa yang mengajar gitu di sini ya. Hati-hati. Di dalam Alkitab, ini semua firman Tuhan. Semua tulisan yang diilhamkan Allah berguna. Kita lihat dulu 2 Timotius 3:16. Nah. Jangan ada sampai yang ngomong gitu lagi lah. Nah, terus yang di firman Tuhan itu hanya yang dikeluarkan Yesus. Yang diucapkan Yesus. Mengerikan. 2 Timotius 3 ayat 16 itu ayat yang harusnya diapalkan semua itu ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, semua ini firman Tuhan. Maka saya bilang, saudara pakai Alkitab lah, jangan pakai gadget lah. Gadget di rumah atau di hotel atau di lapangan terbang atau di stasiun tidak masalah. Tapi kalau di gereja itu melihat betul-betul ini firman Tuhan, saudaraku. Ya, semuanya bukan yang
katakan Yesus saja, hati-hati. Kok ngomong itu, kan yang dikatakan Yesus itu firman Tuhan, yang lain enggak loh. Ajaran itu dari mana gitu loh. Ya. Udah. Jadi kalau kita lihat Musa itu, ya, itu dipleset-plesetkan seperti itu. Terus yang melihat ngeri ya. Zaman sekarang, ya, kalau kita tidak hati-hati lihat YouTube sana sini, bingung nanti lihat. Ya, sekarang lihat contoh yang bagus tuh ketika Tuhan mau saudara dan saya berbagi. Ya, haleluya. Kita lihat sebentar. Mari kita bersama-sama melihat dalam Imamat 27. Imamat 27. Imamat pasal 27. Imamat 27. Ayat yang ke-26 dan 27. Imamat 27. Ayat 26, 27. Akan tetapi anak sulung yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan dari antara hewan tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba, itu milik Tuhan. Ayat 27. Tetapi jikalau itu dari antara hewan yang haram, maka haruslah orang menebusnya menurut nilainya dengan menambah 1/5. Dan jikalau tidak ditebus, haruslah dijual menurut nilainya. Ayat 28. Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan, dari segala miliknya, baik manusia atau hewan, maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Ayat yang ke-30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari anak. Saya ulangi. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Ayat selanjutnya 31. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10, ya, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Haleluya. Kalau kita berbagi dengan Tuhan, berarti kita mau rela berhubungan dengan aturan Tuhan, persepuluhan. Nah, kalau saudara lihat di YouTube, dari mana bingung nanti. Banyak yang bilang sudah enggak anu dan ini. Memang ini kebenaran, saudara ya, kebenaran. Manusia bisa saja ngomong gini gitu. Ini kebenaran. Ada alasannya, ada dasar bahasanya atau apa, segala macam lah. Tinggal kita percaya atau tidak sebetulnya. Ini suaranya kok jadi lemah. Jadi, kalau kita belajar firman Tuhan, saudaraku, ya, semua yang ke-10 dikatakan, semua yang ke-10 yang lewat di bawah tongkat, itu milik Tuhan. Nah, masalahnya kita akan pilih-pilih. Waduh, ini bagus, enggak sah. Ya, tak ijoli saja, ditukar. Ya. Mestinya kita kasih perpuluhan berapa, kita hitung-hitungan sama Tuhan. Enggak mau. Enggak, ya. Jangan seperti itu mungkin. Ya, Tuhan bilang, itu maha kudus. Ya, no? Tapi kalau kita memang mau menukar, itu ditambah 20%, 1/5, tambah 20%. Hukumnya itu tidak boleh ditukar. Ya, semua yang ke-10, persepuluhan itu milik Allah. Nah, kita kan pikir, ya, sekarang saudara lah, ya. Saya masih ingat kok, kalau saya kerja dulu kan gajinya 4.000.
Tahun 69 saya kerja. Gaji cuma 4.000. Ya, setelah setahun naik 10% saya nangis. Cuma tambah 400 perak. 10% enggak banyak. Gaji saya setelah menikah 800.000. Beberapa tahun setelah itu. Naik 10% cuma 80.000. Nelongso. Banyak enggak banyak 10% itu sebetulnya. Tapi kita hitung-hitungan terus dengan Tuhan. Betul kok saudara punya gaji ditambah 10% itu enggak banyak. Nelongso. Ya. Cuma segini ya, tewas kerja mati-matian. Enggak banyak. Tapi kita enggak mau seperti itu. Tuhan mau semua yang 1/10 diberikan kepadanya. Ya. Nah kalau teologi liberal ngeri kan aku ya. Ya dilihat dari bahasa, dari apa. Ya sudah enggak zamannya katanya. Ini kebenaran saudara. Kalau kita memilah-milah seperti itu enggak bisa. Ya. Ya, Tuhan itu luar biasa. Ya. Ukurannya bukan manusia ukurannya lain. Ini ukuran Allah, bukan ukuran kita. Ya. Jadi karena firman Tuhan itu roh dan kebenaran. Roh dan hidup, saudaraku. Tidak bisa kita bilang naratornya salah, nulisnya pro Musa. Ya, malah menghukum Harun dan Miriam. Ngeri, ya. Tidak bisa, ini dikutak-kutik tidak bisa. Pernah Rasul Paulus mengkritik perjanjian lama? Enggak. Rasul Paulus mengutip banyak perjanjian, tidak pernah mengkritik karena ini firman Allah. Sudah baca dan suratan tidak pernah mengkritik. Tapi orang sekarang ngeritik, saudara. Ya. Yang dikritik itu mestinya ya dengan kebenarannya. Titik komanya bisa salah menyalin, ya, bisa salah tafsir. Tapi ini tetap kebenaran, saudara. Ini tetap kebenaran. Tuhan bilang berbagilah dengan aku. Kalau aku tidak mencuci kakimu, kamu tidak akan berbagi dengan aku. Dan mau saudara dan saya itu menjadi partnernya dalam kekekalan. Kita bersama dia memerintah dunia ini. Ya kalau kita sudah hitung-hitungan sama Tuhan, ya best memang diberkati Tuhan. Kadang-kadang kita seperti itu. Ya betul ya. Terima kasih kemarin masih ada yang mengirim kepada kami. Ya saya bilang, firman Tuhan bilang setiap hari ada berkat yang diletakkan di depan pintu rumahmu. Kemarin Ibu Ado sampai bingung. Ya masih ada saja. 2 kali orang mengirim berkat ya di depan pintu rumah. Ya best diberkati, ya. Tapi juga Buddha itu dipakai Tuhan untuk kemuliaan Allah. Sehingga jenderal Naaman yang kafir itu bilang tidak ada Allah selain Allah Yehova. Makanya tempat dia itu dibawa tanahnya. Jangan sampai nanti dia tidak berbakti kepada Allah Yehova. Stefanus masuk surga untuk kemuliaan Tuhan, walaupun dihancurkan, dirajam, mati. Kemuliaan Tuhan, bukan kita. Ukurannya bukan kita, ukurannya Allah. Nah kita nggak mengukur dengan ukuran kita sih. Salah. Ukuran bukan ukuran kita. Jadi saudaraku, segala tulisan di ilhaman Allah memang berguna dan bermanfaat. Bukan hanya yang diomongkan Yesus. Saya ngeri kalau ada yang ngomong seperti itu ya. Ya itu firman Allah. Loh, bagaimana nih ini? Sekolah apa enggak ya? Semua ini firman Allah. Kebenarannya itu yang dipegang. Kalau salah etikanya, salah tata bahasanya bisa jadi. Dan terjemahannya macam-macam seperti tadi itu. Saya baca dari punya siapa tadi ya? Terjemahan siapa tadi ya? Ya itu tadi ya. Berbagi bagus itu. Ya. Yudas pun dicuci kakinya. Tapi tidak dapat kemuliaan Tuhan, jangan salah ngerti. Dan minta berbagi dengan kita, hidup kita, kasih pada Tuhan. Betul. Bilang tidak ada perjanjian baru. Perjanjian baru itu apa? Saudara dan saya sudah diubahkan. Tadi bilang, kalau dulu diurapi dengan minyak, kalau sekarang dibaptis dengan Roh Kudus. 10% enggak, Tuhan minta 100%. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan, ya. Bukan hanya duit, hidup kita itu benar-benar dipersembahkan pada Tuhan. Lalu kita hitung-hitungan susah, saudara. Apa Tuhan minta kasih aja selesai, ya selesai ya itu.
Kita juga kutak-kutik ya. Dulu ada yang kutak-kutik, itu perpuluhan kita dipakai oleh badan pengurus pusat untuk terbang untuk ini, lalu pada tidak ngasih perpuluhan, dipengaruhi. Ya. Badan pengurus pusat itu kemana-mana naik pesawat, duit kita dipakai, aduh seperti itu bukan urusan kita, urusan Tuhan itu. Jadi kalau hari ini saudaraku kita mengerti rahmat Tuhan yang besar, ya, anugerah itu, jadi kita mesti berhati-hati dengan teologi liberal. Liberal itu artinya terlalu bebas, kebebasan sampai kebablasan. Kebablasan itu liberal. Ya. Pakai ini, dan zaman sekarang cuma pakai ini. Enggak pakai ini. Enggak. Tapi Tuhan itu luar biasa ya. Kita lihat penggenapan hari-hari akhir ini. Tuhan akan memisahkan kambing dan domba. Pasti. Ya. Hati-hati. Kita mau terus ikut Tuhan. Belajar sungguh-sungguh. Kalau hanya mengejar kecukupan, seperti Yudas Iskariot. Mengejar kecukupan saja. Sampai rela menjual imannya. Menjual Allahnya. Ya. Mari saudaraku kita berharap sungguh-sungguh kepada Allah yang hidup. Kepada Tuhan yang sempurna. Sehingga kita ya sanggup bertahan menghadapi segala perkara. Imamat pasal Bilangan pasal 3, mari kita bersama-sama. Bilangan pasal 3 ayat 11 sampai ayat 13. Bilangan pasal 3, kitab Bilangan pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-11. Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, semuanya itu kepunyaanku. 2, akulah Tuhan. Ukurannya Tuhan. Tuhan yang mengukur dan berhak memakai standarnya sendiri. Ya, semua anak sulung itu milik Tuhan. Ya, semua anak sulung hewan dipersembahkan pada. Semua anak sulung manusia juga begitu, tapi enggak. Dikembalikan pada orang Israel, tapi Tuhan barter. Oke, tapi orang Lewi, semua orang Lewi milikku. Ya, Tuhan tidak merampas. Oke, semua anak sulung tidak saya ambil. Serahkan. Ya, sebetulnya hak kesulungan penting sekali. Ya. Serahkan, tapi orang Lewi tak ambil. Barter, ijolan. Ya, sebetulnya semua anak sulung milik Tuhan, tapi ditukar dengan orang Lewi. Nah, tadi kita baca, orang Lewi itu berhak menerima persepuluhan. Ya. Dan persepuluhan tuh zaman dulu kan bisa kambing domba, bawa dari tempat jauh ke Yerusalem yang susah. Hasil sayur-sayuran, hasil kebun, jadi bisa diuangkan. Ya, tapi dengan catatan tadi, kalau toh itu kita tukar, kita menambah 20%, tambah 1/5. Kalau itu 1 juta ya, jadi 1.200.000. Seperti itu. Jadi banyak. Kita lihat satu lagi ayat dalam Kejadian, mari. Kejadian 47. Kejadian 47 ayat 23 sampai 26. Kejadian pasal 47 ayat 23 sampai 26. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi, itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu, dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Ayat 25. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami
Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Ya, saudara, hafallah di dalam amplop perpuluhan, termasuk itu Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhanmu ke dalam perbendaharaan rumahku. Maka pujilah aku kalau aku tidak memenuhi lumbung-lumbungmu sampai meluap. Nah, kita ukurannya gitu. Memberi bukan karena memberi karena mau menerima. Salah. Kita kalau memberi karena mau memberi, yang benar gitu. Bukan memberi seperti mau bisnis. Aku tak kasih supaya nanti aku dapat. Bukan. Kesalahan manusia seperti itu. Ya. Maleakhi itu kemarahan Tuhan kepada umatnya. Karena apa? Yang kambing yang buta, yang timpang, yang diserahkan pada Tuhan. Tuhan memang marah seperti itu. Makanya keluar Maleakhi pasal 3, 10. Tuhan minta persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, Tidak ditukar-tukar dengan yang jelek, yang tidak baik, yang tidak sempurna. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat di sini tadi, dikatakan, ya. Jadi kalau ada bilang tuh enggak lagi, enggak bisa. Karena tuh dulu diminta tuh hasil kebun apa bukan uang, ya betul. Tapi kalau enggak bisa bawanya kan ditukar dengan uang. Tuhan bilang ditambah dengan 1/5 kalau ditukar. Ya. Jadi saudaraku, ada aturan Tuhan yang itu adalah kudus. Semua adalah maha kudus, persembahan maha kudus bagi Allah. Ya. Tinggal kita percaya apa enggak, Pak ya. Saudara-saudaranya juga protes ya. Saya bilang gampang saja lah. Mereka tak ajak berbantah tangannya kan enggak tahu. Jadi saya bilang orang Yahudi itu memberi perpuluhan dari zaman mereka dibentuk oleh Tuhan sampai sekarang. Lihat orang Yahudi hidupnya bagaimana. Tidak ada orang kaya di dunia ini yang lebih kaya daripada orang-orang Yahudi. Tidak ada. Jadi orang Yahudi percaya kok. Ya saya cuma percaya aja lah. Bantah-bantahan sama saudara kan tidak mau. Saya cerita tentang Alkitab juga mereka tidak mau dengar. Pokoknya saya percaya seperti orang Yahudi saja. Ya. Persepuluhan ya sudah, cuma itu aja. Dan Tuhan memberkati. Ya. Tapi bukan ijol-ijolan loh. Ya. Aku memberi kalau Tuhan memberkati aku, salah. Aku memberi karena aku memang mengasihi Tuhan. Tadi saya mengajak saudara mengasihi Tuhan, betul-betul mengasihi. Karena dia sudah berikan segala dan dia mengasihi saudara. Dan tidak akan pernah, ya, karena kita begini, dia menarik kasihnya, tidak pernah. Meterai itu 1 kali untuk selamanya. Mengasihi saudara untuk selamanya. Sampai dikatakan tadi dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1. Seluruhnya dalam hidup kita akan dikasihi Tuhan seperti itu. Ya, jadi kita ini diberkati, tidak diberkati. Walaupun ada kekurangan seperti tadi Stefanus dirajam. Ya, budak tadi orang tuanya diperkosa. Dia sendiri diperkosa sama tentara Asyur. Tapi dia tidak membalas dendam. Dia rindu supaya orang-orang kafir mengenal Tuhan. Luar biasa saudaraku. Ya, itu yang Tuhan mau. Kita akan beri persepuluhan karena kita berbagi dengan Tuhan. Ya, Tuhan minta kita ini menjadi partnernya, menjadi kekasihnya. Ya. Itu penting sekali. Kalau kita tidak merasa seperti itu susah ya. Ya, kita merasa wah kita diatur gereja, dipaksa gereja, tidak ada urusan dengan itu, terserah kita kok. Tidak ada keharusan seperti itu, tidak ada. Tapi kalau kita belajar dididik seperti ini, kita mau berserah kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika kita belajar hari ini, menjadi pribadi yang dibasuh Tuhan. Bukan cuma sikil yang lambang di mana saudara dan saya berjalan di dalam dunia yang kotor ini. Tuhan membasuh dosa-dosamu dan dosa-dosaku dengan darahnya. Dibasuh dengan darah Yesus. Haleluya. Kita menjadi kelompok yang baru. Ya, orang-orang percaya yang ditebus menjadi orang-orang Israel rohani. Menjadi gereja Yesus Kristus sendiri. Bukan gereja sidang jemaat Allah. Gereja yang gereja orang-orang kudus pilihan Allah.
Sehingga setelah hari Pentakosta, saudara bisa lihat apapun yang terjadi, mereka tetap tak tergoyahkan dalam doktrin para rasul. Yang kedua, mereka tetap tak tergoyahkan dalam persekutuan. Walaupun dioyak-oyak, walaupun mau dibunuh, dipenjara. Yang ketiga, mereka tetap tak tergoyahkan dalam memecahkan roti. Kita akan ada perjamuan kudus. Ya, mereka tetap tak tergoyahkan di dalam doa itu. Setelah kita dibasuh oleh Yesus, sekali lagi tidak tergoyahkan dalam doktrin, tidak tergoyahkan dalam persekutuan, tidak tergoyahkan dalam memecahkan roti, dan tidak tergoyahkan dalam doa. Beda. Ya. Mari saudaraku, aduh luar biasa rahmat Tuhan yang sudah kita terima. Jangan diukur dengan sepertinya berkat itu materi saja, enggak. Kesehatan saudara. Kemarin ada yang meninggal, Pak Andreas Puji Sriono, Ocenggyong meninggal. Ya, saudaraku sakitnya macam-macam, 3 ya, jatuh, COVID, ginjal, karena tidak merasa itu berkat Tuhan. Jangan berkat cuma pakaian bagus, mobil mewah, rumah mewah, enggak. Ya, kenapa kita memberi persepuluhan? Karena kita mengasihi dia, kita berbagi dengan dia. Ya sama sekali. Bukan karena keharusan gereja apa-apa. Jadi kalau saudara-saudara saya marah soal perpuluhan saudara-saudara kandung. Saya bilang saya gampang aja lah, jangan lihat ini dah. Kamu tidak ngerti juga, tak jelasnya tidak ngerti. Saya cuma percaya seperti orang Yahudi dari dulu sampai sekarang. Mereka memberi persepuluhan, bahkan 37% mereka bayar kepada negara. Dalam arti sinagoge, bukan negara Republik Israel, bukan. 37%. Kita nanti kejadian dari aku, ya. Saya masih ingat bagaimana Tuhan mengatur segalanya, ya. Ketika Yusuf dia menjadi raja muda di Mesir, dikatakan, saudara masih ingat ya mungkin tindakan Yusuf itu. Semua orang yang beli gandum, kalau dia non kelompoknya Yusuf, dia harus bayar 1/5. Tadi kita baca, yang 4/5 bekmu. Betul, 1/5 20%, yang 80% bekmu. Saudara dan saya cuma dikenakan 10%. Supaya 10% bisa ditabung untuk hari tua, ditabung untuk ini, untuk itu. Tapi orang kafir enggak, kena 20% loh. Kita cuma 10%. Lalu saudara pikir 90% punya kita, enggak. 90% tetap punya Tuhan, 100% punya Tuhan. Ya. Bukan berarti kita lalu merem, ya. Bukan berarti gitu, ngawur, enggak. Tapi ini kebenaran, kebenaran itu enggak usah, ya kalau teologi liberal ngeri. Ya. Masih ingat tuh, itu Nabi Nuh banjir 40 hari, 40 malam itu dongeng, segala macam. Itu liberal, ya. Tapi ini kebenaran, dan kalau kebenaran kita anut sungguh-sungguh, beda. Kemenangan, harapan, dan pemulihan daripada sempurna dalam hidup saudara dan saya. Dari saya kecil, seperti kemarin, Obaja, aku dari kecil takut sama Tuhan, sampai saat ini aku takut sama Tuhan. Tuhan pakai tidak luar biasa, bisa menghidupi 100 nabi-nabi yang mau dibunuh. Setiap hari 150 juta, setiap hari. Tidak ada air waktu itu, tidak ada makanan, kekeringan 3,5, tapi Tuhan pelihara pakai Obaja dengan luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, firman Tuhan adalah kebenaran dan hidup. Firman-Ku, kata Tuhan Yesus, dalam Injil Yohanes 6 ayat 63, roh dan kebenaran. Ya, terserah orang mau ngoceh di mana-mana. Saudara ikuti itu bingung nanti, betul, bingung. Ya. Itu terserah aja, semua orang jeplak orang. Masa bilang 200 ayat atau 300 ayat Al-Quran dan dihapuskan, kan semua orang mulutnya seenaknya sendiri. Seperti itu, ngeri ya, ngeri banget dah. Karena semua orang seakan-akan punya menang, punya hak, apa benar. Seperti itu. Kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Beda, saudara. Ya, cinta yang luar biasa. Kalau kita sudah tidak cinta sama Tuhan, ya lain dah. Percuma ngomongnya juga percuma.
Tapi kalau Tuhan rindu saudara dan saudara tetap mengasihi, dia berpegang teguh pada firman-Nya, sangat-sangat berbeda. Sehingga dikatakan, murid-murid Tuhan tetap tak tergoyahkan dalam doktrin para rasul, mereka tetap tak tergoyahkan dalam persekutuan, mereka tetap tak tergoyahkan dalam memecahkan roti, dan mereka tetap tak tergoyahkan dalam doa. Dan mereka menyebar ke seluruh muka bumi. Haleluya. Ya, Injil itu bukan Injil kalau tidak diberitakan. Sekali lagi, Injil itu bukan Injil kalau tidak diberitakan. Jadi kalau kita berpikir dengan tembok 4 sini saja, salah. Injil itu kita harus keluar memberitakan. Injil bukan Injil, karena Injil itu kuasa Allah. Kalau disimpan sendiri, tidak ada gunanya dalam tembok 4 seperti tidak ada gunanya. Kita harus pergi. Makanya minggu depan kami pergi dengan kaum muda ke Jogja. Ya, kami harus pergi pelayanan, memberitakan kemana-mana. Karena Injil bukan Tuhan membaptis dengan roh dan api. Dan Injil Yohanes dikatakan, ya, kamu akan dibaptis oleh anak domba Allah dengan roh dan api. Dan api itu mari kita bawa kemana-mana. Obor keselamatan. Kalau kita cuma di dalam terus, tidak ada gunanya lah. Kita mesti pergi keluar, memberitakan. Tuh, hari-hari ini saudaraku, Tuhan rindu kematian Yesus. Bukan eksklusif milik kita. Tapi supaya banyak orang diselamatkan. Banyak orang diberi pengertian. Ya. Haleluya. Kuasa Allah indah sekali. Rahmat-Nya besar bagi saudara dan saya. Dan itulah menyebabkan hidup kita menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Artinya menjadi utusan-utusannya. Nah, kalau pemberkatan nikah di mana-mana tuh dikasih kamu diutus tuh. Bukan supaya keluargamu eksklusif, enak-enak Anda. Diutus. Kita lihat berkat-berkat pernikahan di gereja lain, apalagi orang Katolik. Diutus. Kamu adalah utusan Allah. Kita harus pergi keluar memberitakan berita kesukaan itu, memberitakan berita Injil itu. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Hari ini tema kita adalah misi dan pelayanan. Apakah pelayanan yang kita lakukan? Ya, Tuhan rindu saudaraku, saudara dan saya benar-benar mengerti dan rencana anugerah dan pertolongan Tuhan. Jika kita memperingati Prapaskah, jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsara Yesus. Ya, jangan lupa sengsara Tuhan Yesus. Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Tuhan menerima kesempatan bagi umatnya, ya, kalau mau, ya, menjadi partner-partnernya. Dan dengan demikian, saudaraku, kita akan bersama-sama satu kali kelak di dalam kemuliaannya, di dalam anugerah dan kasih-Nya. Jangan tunda, jangan tunda. Kuasa Allah tetap beserta dengan saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Engkau ada bersamaku di dalam seluruh hidupku. Na 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 na, ku sendiri. Apa lagu apa? Tolong bilang. Tahu enggak lagu apa dia? Ada ya? Enggak tahu sama. Lagu apa dia? Siapa yang tahu? Ya? Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di dalam seluruh hidupku. Oh, di setiap musim hidupku ya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Jiwaku
Kejadian pasal 47 dari terjemahan yang lain. Ayat 23, 47. Kejadian 47 mulai 23. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu bagi Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Ayat 24. Pada waktu panen, kamu harus menyerahkan 1/5 bagian kepada Firaun. 1/5 bagian, 20%. Dan 4 bagian adalah milikmu, untuk benih ladang dan untuk makananmu, dan untuk mereka yang tinggal di rumahmu, dan untuk makanan bagi anak-anakmu. Ayat 25. Lalu berkatalah mereka, engkau telah menyelamatkan hidup kami. Biarlah kami mendapatkan kemurahan di mata Tuanku, dan boleh menjadi budak Firaun. Yusuf menjadikan hal itu sebagai suatu ketetapan atas tanah Mesir sampai hari ini, yaitu 1/5 untuk Firaun. Hanya tanah para imam tidak boleh menjadi milik Firaun. Tetap 20% orang harus menyerahkan. Tapi kenapa? Karena Yusuf cerita, itu benih dari kami loh. Kamu tak kasih 4/5 supaya kamu bisa hidup. Saudaraku, mereka bilang, iya, aku nih bisa hidup tuh karena engkau. Aku bisa hidup karena kemurahanmu. Tidak masalah, kami hanya terima 80%. Tapi sebagai benih luar biasa, Tuhan tidak tutup mata. Kok dia minta karena dia sudah lebih dulu kasih. Dia kasih dulu benih, kasih tanah. Kamu tetap nanti bisa hidup. Tapi 20% kasih yang itu untuk orang kafir, orang-orang percaya. Tapi saudara dan cuma dituntut 10% saja, bukan 20%. 10% bisa kita tabung, kita bisa pakai lainnya. Tapi kalau kita berbantah-bantah, tidak tahu. Misalnya bilang saya cuma sederhana aja, saya percaya gitu aja, selesai. Kalau kita lihat teologi sampai begitu, wah, ruwet saudara. Kalau kita percaya saja kepada Tuhan, karena dikatakan, kami ini bisa hidup karena kemurahan. Saudara dan saya lebih dulu terima, bukan memberi dulu baru terima, enggak. Saudara dan saya diberi lebih dulu kekuatan, kesehatan, anugerah, berkat. Sehingga kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Terserah orang mau bilang apa, banyak orang membantah, banyak orang melawan, bahkan pendeta-pendeta melawan persepuluhan itu terserah saja. Ya, tidak ada masalah, tapi orang sekarang memang semua ngomong seenaknya sendiri. Tapi kita tahu Allah Maha benar, Maha kuasa. Firman-Ku, kata firman, kata Tuhan Yesus adalah kebenaran. Firman adalah roh dan hidup. Selesai cuma itu. Jangan bingung, saudaraku, jangan lihat-lihat lain-lain, Anda bingung sendiri nanti ya. Terlalu banyak ajaran-ajaran. Hari-hari menjelang Paskah, kita ingat sengsara Tuhan Yesus. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa siksa Yesus. Doa kita bersama. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa siksa Yesus, jangan lupa cinta Tuhan. Mari ke silakan mengangkat tangan. Haleluya. Haleluya. Tuhan dikasih Tuhan, biarlah Allah menghadapkan dirinya kepada Bapak Ibu Saudara semua dan menyinari saudara sekalian dengan terang cahaya wajahnya, sehingga sebentar lagi jika Bapak Ibu Saudara pulang meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat tinggal saudara masing-masing, saudara pulang dan membawa berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia selalu baru dan indah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan Roh Allah yang kudus tinggal bersama saudara, menyertai, melindungi, membentengi, menguduskan, menyucikan, bahkan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Mulai saat ini sampai pada hari Maranatha yang mulia, Tuhan Yesus datang di awan-awan permai,
menjemput dan mengangkat kita semua. Haleluya. Haleluya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih.